Guruku modelnya seperti ini, tapi setiap saya bertatapan langsung dengan beliau, semoga Allah menjaga beliau di sana, satu kata pun tidak ada yang bisa saya keluarkan dari tenggorokan dan mulut saya. Seperti terdiam, terpaku, dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya apa? Saya melakukan mengembala kambing. Lama-kelamaan akhirnya saya ikhlas menjalankan itu semua tanpa pamrih apapun. Pas 2017 saya pulang. Namun saya pulang tidak langsung ke Wangun, saya pulang ke Kalimantan lagi. Satu kata dari beliau hanya, wis le, ngana mulih ngokoy kepenak. Bahasa Indonesia, ya sudah sana, kamu sudah cukup, kamu silahkan pulang. Gergejolak saya di. Ya Allah, apa yang 2 tahun gitu, 2 tahun ini loh. Apa yang saya dapatkan di dalam 2 tahun tersebut? Kan tidak ada sesuatu hal yang saya bisa cerna di dalam pikiran. Akhirnya saya pulang ngamuk-ngamuk, namun tidak ngamuk di hadapan beliau. Saya pulang hanya di dalam hati bertengkar, das. Sampai akhirnya saya sekarang memahami, oh ini. Pas 2021 saya berusaha untuk menghubungi ke sana, namun tidak ada jawaban apapun. Pas akhirnya saya tetap diem. 2023 saya hubungi ke sana lagi. Akhirnya nyambung telepon saya dan beliau hanya menjawab, kowe penak le, nek kowe meneh maning siap ora dunyamu gawang ngene kabeh. Nek kira-kira ora siap, jangan kesini. Maksud nggak? Ya, maksud. Kamu sekarang sudah enak hidupnya, nak, gitu. Kalau memang kamu mau datang ke sini, siap nggak? Hartamu kau jual semua, uangmu bawa ke sini semua. Kalau kamu belum siap dengan hal itu, jangan pernah sekali-kali menginjakkan kakimu di rumah saya. Yuk. Ya, itu kan sebuah pilihan yang mungkin berat ya. Mengingat pertama saya memiliki keluarga. Ya. Masa ya rumah satu-satunya saya jual. Ya, kan nggak mungkin itu terjadi. Ya mungkin saja jenengan bisa, belum tentu dengan keluarganya. Ya. Maka dari itu sampai sekarang saya masih berpikir dengan cara apa saya harus bertemu dengan beliau yang selalu menghindar. 2024 saya bersama Melviano, anak saya, istri saya, Lebaran kemarin. Saya sengaja jauh-jauh ke sana. Perjalanan itu 8 jam loh. Ya. Saya ketuk-ketuk pintu rumahnya. Ya. Saya tahu ada beliau di dalam. Beliau tidak pernah membuka pintunya. Akhirnya saya cuma duduk, diem, dan saya pulang lagi. Jadi segala sesuatu ya, yang mungkin menurut kita itu tidak benar, belum tentu itu tidak benar. Ya. Terkadang kita belajar itu harus memahami diri kita sendiri. Kok ada yang datang ke rumah herbal, Mas, saya jauh-jauh dari pulau seberang ke sini, saya mau belajar dengan Mas Ganang. Saya kan jawab, belajar hal apa? Saya sendiri tidak memiliki sebuah teori apapun. Ya. Lah Mas Ganang nggak boleh kayak gitulah. Ya saya dikasih apalah sini. Dia nggak percaya ketika saya berbicara hal itu, Dik. Akhirnya obrolan itu selesai, saya pulang. Ya, saya datang lagi, kamu jenengan itu nggak sopan ya Mas, ditamuin kok malah menghindar. Loh. Bukan seperti itu konsepnya. Coba kalau nggak ditanya 2 tahun. Udah minggat apa ya, orangnya minggat, kan? Mas. Yang namanya mencari, mohon maaf, mencari atau memaknai kehidupan bukan seperti itulah konsepnya. Memang harus ada sesuatu hal yang kita perjuangkan, waktu yang dikorbankan, masa depan juga dikorbankan, tenaga yang dikuras. Iya. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi
Ya, saya hanya mungkin berpesan kepada sedulur semua. Menurut perjalanan spiritual saya, menurut perjalanan kehidupan saya, tidak semua hal bisa diambil pelajarannya hanya melalui sebuah ucapan. Ya. Dari kejadian pun, kalau kita bisa memaknai kejadian itu menjadi sebuah guru yang sangat luar biasa. Ya, sama halnya misalkan kita melihat orang itu gagal, masa ya kita harus melakukan hal yang sama dengan orang yang gagal itu. Kalau kita sudah tahu bahwasanya tertusuk pisau itu sakit, ya jangan kita coba-coba. iya, kita kan cukup tahu. Lah terus kan ini kita di ujian yang kedua nih Mas. Ini kira-kira apa ya Mas? Jangan tanya, jalankan. Jangan tanya, kita jalani. Ternyata makna dari sebuah kehidupan itu benar-benar begitu dalam Mas. Ya dari hal kejadian yang tadi, masa kehidupan diibaratkan sebagai debu, tidak ada artinya loh. Iya. Ya kalau ingat pesan dulu, sejatinya kita hanyalah cipratan dari diri yang sejati. Berarti kan kita nggak ada. Aku yang mana ini? Ini aku, ini aku. Ini tangan aku. Ini mataku. Ini mulutku, ini hidungku. Coba, aku yang mana? Ternyata aku adalah sekumpulan dari banyak aku. Dan aku yang sejati hanyalah aku. Aku itu siapa? Cipratan. Aku itu siapa? Aku yang maha sejati, yaitu Tuhan. Jadi yang kita banggakan, yang kita sombongkan, yang kita pamerkan sebenarnya aku palsu. Betul. Ya. Nah, monggo dicerna sendiri. Kita diskusi bareng-bareng ya teman-teman. Mohon maaf jika videonya hanya apa namanya? Gebrus apa bahasanya? Ngumpruk ya. Supaya seperti inilah sebenarnya jika kita sedang eksplor, kita istirahat itu terkadang banyak obrolan-obrolan yang seperti ini. Ya, untuk mengingat kembali sebuah pelajaran yang kita dapatkan. Itu mau ditelepon apa enggak? Telepon dik. Suruh nusul lah. Udah pada buka, udah pada terawih kok. Apa ini kan? Lah punya pulang sinyal. Halo Mas. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada kumpul lah buru. Tinggal tunggu sokun. Lah. Pada terawih apa sih? Ya, ini maksudnya jenengan ini sebelah mananya sih? Kan sudah di bawah. Ada motor sama mobil Tiki. Ya wis di Sherlock bahkan kena sinyal lagi. Dhuwur di atas. Intinya kamu cari saja center di pucuk, paling pucuk. Ini pucuk. Ini kan gunung ada yang sebelah kanan sebelah kiri, ini dari parkiran sebelah mananya sih? Berarti kiri. Ya. Kiri. Kalau kamu arah dari jalan. Ada mobil ya. Ya, ada mobil. Kiri. Kirinya kamu naik. Di paling atas ya Mas? Ya. Mana tadi mau ditandai telepon dik? Ya tandai biasa. Tanda silang biasa. Oke, siap. Ya wes. Ini Hati-hati ya. Ya wes. Assalamualaikum. Lah kita mau nunggu di sini apa kita lanjut dulu Mas? Lanjut Bayu. Lanjut dulu. Nggak apa-apa. Intinya seperti itu ya teman-teman. Semoga saja dengan apa yang kita lakukan selama ini itu buat pelajaran kita semuanya, kita ambil hikmahnya dan kita bisa memperbaiki diri kita masing-masing sehingga kita bisa memaknai dari apa sebenarnya hakikat sejati dari kehidupan, biar hidup kita itu tidak gerungsang, hidup kita tenang. Dapat sedikit ya disyukuri, dapat banyak ya alhamdulillah. Jangan lupa bersedekah. Kan seperti itu ya Mas ya. Alhamdulillah.
Baik teman-teman, kita sana dik ya.